Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kampus, kembali lagi di podcast resmi Universitas Mercu Bakti Jaya, tempat ngobrol santai tapi penuh makna untuk masa depan kamu. Apa kabar nih? Semoga sehat-sehat semuanya ya. Hari ini kembali lagi bersama saya Eza, dan kita kedatangan tamu spesial dan sangat luar biasa. Beliau adalah Dekan Fakultas Kesehatan dan Sains Universitas Mercu Bakti Jaya, yaitu Ibu Zulfita SSITM Biomed, atau yang akrab kami sapa dengan Ibu Vita. Ya Bu? Iya, baik, anak muda. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa dengan sahabatnya Bu Eza nih, sahabat UMCB. UMCB Lovers, selamat datang menikmati podcast ini. Kita akan bincang-bincang nanti ada apa di Fakultas Kesehatan dan Sains Universitas Mercu Bakti Jaya. Pastinya Kak Eza nanti ada sesuatu yang luar biasa yang akan kita sampaikan. Ibu. Karena kenapa lulusan FKS Universitas Mercu Bakti Jaya ini sudah ditunggu loh di mana-mana. Wah, luar biasa. Makin penasaran kan teman-teman? Nah, MCB Lover, sedikit informasi, kita kedatangan Dekan Fakultas Kesehatan dan Sains ini. Beliau dengan basic atau latar belakang pendidikan kebidanan dan sudah terkualifikasi sebagai bidan sudah lebih dari 30 tahun. Nah, bayangkan nih, Masya Allah, luar biasa sekali ya Bu. Dan Bu Vita sudah di Mercu Bakti Jaya sejak 2001 ya Bu? Iya, insya Allah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sejak Bu Eja masih ungu-ungu, tapi sekarang masih ungu-ungu juga. Aduh, Masya Allah ya. Berarti sejak awal berdirinya Akademi Kebidanan Akademi Kebidanan, ya betul. Saya bersama dengan UMCB yang waktu itu masih Akademi Kebidanan. Alhamdulillah sudah bergabung dengan UMCB sejak tahun 2001. Sudah banyak nih alumni. Salam ya alumni Mercu Bakti Jaya dimanapun berada. Masya Allah. Jujur agak deg-degan nih ya MCB Lovers, karena saya juga merupakan murid nih dari beliau sendiri ya. Dan selain sebagai dosen, Bu Vita juga sekarang merupakan ketua dari IBI Ranting Mercu Bakti Jaya, dan aktif sekali juga sebagai pengurus dari Asosiasi Pendidikan Kebidanan Indonesia Korwil Sumatera Barat. Benar ya Bu ya? Siap. Aduh, luar biasa sekali nih teman-teman ya. Nah, mengawali ada satu ini lagi, Bu apa Eza, Ibu? Mungkin aku terlupa. Untuk alhamdulillah kita di universitas juga dipercaya nih Bu Eza untuk tim juri dari LLDT untuk pemilihan mahasiswa berprestasi. Jadi memang luar biasa kepercayaan masyarakat kepada kita. Alhamdulillah kita salah satu dari PTS nih yang dipercaya untuk menjadi tim juri. Yang lainnya PTN semua nih. Untuk wilayah LLDT Sumbar dan Jambi sekarang. Masya Allah, luar biasa ya. Ini baik bagi adik-adik yang nanti akan join bersama kita di Universitas Mercu Bakti Jaya. Tentunya siap-siap bertemu dengan Bu Vita juga ya Bu. Semoga jadi bisa mahasiswa berprestasi Universitas Mercu Bakti Jaya. Oke Bu, mungkin hari ini kita akan lebih fokus membahas mengenai Fakultas Kesehatan dan Sains yang ada di universitas kita. Boleh Ibu sampaikan sedikit mungkin apa sih Fakultas Kesehatan dan Sains itu, dan kemudian visi utamanya itu seperti apa mungkin Bu? Oke. Baik Bu Eza, mungkin sejarah dulu ya. Oh boleh, boleh. Pepatah nih, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kalau sudah ada cinta ke MCB-nya ini ya luar biasa Bu Eza. Jadi Fakultas Kesehatan tentunya berdiri setelah berdirinya universitas. Nah, kita cerita sedikit sejarah berdirinya universitas ini diawali dengan berdirinya Yayasan Mercu tahun 92, kemudian berdiri Akademi Keperawatan tahun 93. Selanjutnya tahun 2001 kita berdiri Akademi Kebidanan. Nah, 2006 kita berubah bentuk menjadi Stikes Mercu Bakti Jaya. 2005 kita berubah bentuk jadi 2005 Stikes Mercu Bakti Jaya. Dan alhamdulillah animo masyarakat ke kita, kepercayaan ke kita, alumni-alumni yang sudah kita luluskan dari Akademi Keperawatan, Akademi Kebidanan itu mendapat tempat dan di hati masyarakat, bisa melaksanakan tugas dengan baik. Sehingga Stikes Mercu Bakti Jaya berkembang. Alhamdulillah. Ya, dengan berdirinya beberapa program studi, waktu itu berdirilah program studi terapi bicara. Nah, ini nanti kita akan kupas ya, ada apa dengan terapi bicara, berdiri program studi S1 Kebidanan, dan selanjutnya kita mendapatkan amanah, alhamdulillah 2024 di Januari
Stikes Mercu Bakti Jaya berubah bentuk menjadi Universitas Mercu Bakti Jaya. Luar biasa. Dengan ya, Bu. menambah 3 program studi baru ya Bu Eza, Iya. Eza ya, yaitu program studi S1 Informatika Kesehatan, program studi S1 Logistik, dan program studi S1 Pendidikan Berkebutuhan Khusus ya, kebutuhan khusus atau PKH ya. Iya betul. Nah, seiring dengan berdirinya Universitas Mercu Bakti Jaya, nah berdasarkan SK Rektor, pada bulan Maret berdirilah fakultas. Nah, kita punya 2 fakultas nih di universitas, yaitu Fakultas Kesehatan dan Sains serta Fakultas Sosial dan Bisnis. Nah, sejalan dengan itu Bu Vita mendapat amanah dari Rektor untuk menjadi dekan pertama di Fakultas Kesehatan dan Sains Universitas Mercu Bakti Jaya. Nah, tentunya kita kupasnya adalah tentang FKS aja ya, Bu Eza. Jadi FKS ini setelah berdiri kita diamanahkan 7 program studi. Ada 7 ya Bu ya? Ada 7 program studi yang sedang existing sekarang. Awalnya 8 tetapi ada perubahan bentuk, jadi kita existingnya sekarang ada 7 program studi, yaitu program studi S1 keperawatan, kemudian dengan profesi nurse, kemudian S1 kebidanan dengan profesi bidan juga ya, Bu? Kemudian adalah program studi S1 Informatika Kesehatan, itu yang di level sarjana. Jadi level sarjana kita ada 5 program studi. Ada 5 program kemudian di level vokasi kita ada 2 program studi, yaitu program studi D3 Keperawatan dan program studi D3 Terapi Bicara. Nah, alhamdulillah Bu Eja, 2004 semua program studi kita, kecuali yang Infokes karena tadi baru bergabung ya. Iya, betul, itu Ibu. Sudah akreditasinya baik sekali Bu Eja. Masya Allah, luar Jadi, biasa. Luar biasa, alhamdulillah itu sudah akreditasi kita yang terbaru. Jadi semua program studi kita sudah terakreditasi baik sekali. Dah untuk Infokes karena memang baru sebagai program studi baru, insya Allah kita akan berjuang lagi nih di 2026 ini. Mudah-mudahan juga mengikuti kakak-kakaknya. Masya Allah, luar biasa. Amin, kita doakan dan kita berupaya semaksimal mungkin. Jadi gitu Bu Eza, nah dengan berdirinya fakultas tadi, tentunya kami dari fakultas juga mempunyai mimpi-mimpi yang kami wujudkan dalam visi dan misi dari FKS. Jadi visi kita di FKS adalah menjadi fakultas kesehatan yang menghasilkan lulusan yang berkarakter dan kompetitif serta unggul dalam interprofesional kolaborasi. Wah, luar biasa ya Bu ya. Nanti kenapa seperti itu? Interprofessional kolaborasi. Iya, kenapa ya? Pasti, pasti penasaran juga nih Bu. Kenapa ada IPC-nya? Iya. Nah, jadi IPC ini kita sudah lontarkan ya MCB lovers semua, bahwa memang di program di Fakultas Kesehatan itu terdiri dari berbagai program studi seperti yang Bu Vita sampaikan tadi. Ada 7 tadi ya Bu ya. Masing-masing Bu Eja. Masya Allah. Jadi kita sudah lemparkan visi dan misi kita ini kepada user, stakeholder, rumah sakit, Pemda, kita sudah sosialisasikan dan itu sangat didukung. Karena kenapa? Tidak bisa menyelesaikan masalah kesehatan hanya dengan satu profesi saja. Nah, kenapa kami mengangkat itu? Setuju ya, Beja ya? Setuju sekali. Sangat setuju sekali. Jadi di program studi kami S1 keperawatan itu unggulannya komplementer. Oke. Kita kupas nanti satu-satu ya Bu ya. Mulai dari yang prodi yang tertua mungkin. Kita boleh kupas. Tapi secara umumnya berarti visi atau tujuannya itu memang menjadikan tenaga kesehatan terutama ya Bu ya, mampu berkolaborasi antar semua profesi. Baik. Tidak hanya kesehatan saja tentunya ya Bu. Tidak hanya kesehatan saja, tetapi tentunya yang kolaborasi terintens itu adalah dengan kesehatan untuk mengatasi masalah kesehatan, karena kita memang lulusan kita adalah nanti menjadi tenaga kesehatan ya Bu Eja ya. Jadi ini memang di fakultas sangat kompleks. Ada TW-nya, ada bidannya, ada informatika kesehatan juga ya Bu ya. Yang basicnya layanan digitalisasi. Informatika. Update sekali. Iya, terima kasih banyak Ibu. Nah, berarti salah satu bentuk unggulan nih dari FKS kita dibandingkan dengan institusi lain yang mungkin punya fakultas yang sama, salah satunya di sana yang sudah Ibu sampaikan tadi ya Bu ya. Iya, betul sekali. Luar biasa sekali nih ya Bu. Dan mungkin kalau kita lihat sekarang perkembangan dunia kesehatan sangat luar biasa. Nah, bagaimana mungkin persiapan dari fakultas sendiri untuk menyiapkan tenaga-tenaga profesional Ibu?
Ya, baik. Tentunya kalau kita berbicara persiapan itu tidak bisa dalam waktu dekat ya Bu Ijaya, dan tidak bisa diselesaikan hanya dalam 1 minggu atau 1 bulan. Nah, Benar-benar kalau Ibu. kita berbicara persiapan, kita mulai dari input, kemudian kita proses, output, dan outcome. Nah, kalau kita mulai dari input tentunya dari penerimaan mahasiswa baru. Kemudian kita lanjut dengan proses, tentunya kita menyiapkan kurikulum nih. Luar biasa ya Bu Kurikulum ya. kurikulum kita sudah kita siapkan sesuai dengan yang terbaru sekarang berbasiskan OB ya, berdasarkan outcome based education. Nah, itu memang sudah sesuai dengan asosiasi pendidikan, dengan organisasi profesi, dan dengan amanah undang-undang. Sehingga jangan ragu lagi, proses kita memang sudah terstandar dan terstruktur dengan baik. Selanjutnya, selama proses kita juga diawasi nih oleh lembaga penjaminan mutu. Apakah Di mana itu Bu? Ya, Dari ini. misalnya mulai dari proses bagaimana tata laksana perkuliahan, kehadiran dosen, Itu dari internal dari atau? internal, bersifat internal, tapi itu diawasi secara berkala. Ada tim-tim audit yang memang mengaudit bagaimana kegiatan proses pembelajaran, sehingga semuanya memang sesuai dengan standar. Bagaimana dosen menetapkan nilai, bagaimana dosen memeriksa tugas, bagaimana dosen memberikan pengajaran di kelas, baik media atau metode, itu diawasi oleh tim LPM berdasarkan standar yang sudah dikeluarkan. Baik, untuk menjamin mutu tadi ya Bu ya, Menjamin mutu supaya tadi. nanti benar-benar menghasilkan tenaga-tenaga yang profesional. Ya, seperti yang Bu Eda sampaikan tadi. Luar biasa. Oke, kemudian untuk output, nah kita tentu berproses nanti terakhir dengan seleksi yang diadakan oleh negara ya Bu Eja, yaitu uji kompetensi. Nah, alhamdulillah untuk FKS yang mengikuti uji kompetensi, kecuali Infokes, semuanya kan mengikuti uji kompetensi baik vokasi maupun profesi, dan tingkat kelulusan kita itu rata-rata semuanya lebih dari 90%. Alhamdulillah, luar biasa ya Bu ya. Bahkan untuk program studi S1 keperawatan, kita pernah memperoleh berturut-turut 2 kali sebagai tertinggi meluluskan di Indonesia. Masya itu Allah. dari IPNI. Dari IPNI sendiri. Iya, seperti itu. Jadi alhamdulillah untuk uji kompetensi jangan ragu lagi, insya Allah dosen-dosen kami di FKS siap membekali mahasiswa sebaik mungkin untuk menghadapi uji kompetensi. Seperti itu Bu Eza. Nah, kalau outcome tentunya kita melihat bagaimana lulusan UMCB ini nanti di lahan pekerjaan. Nah, kalau itu ceritanya stakeholder yang lain ya Bu ya. Nah, kalau ini istimewa juga nih Bu Eza. Wah, penasaran juga nih Bu. Penasaran ya. Jadi kalau teman-teman bergabung dengan FKS itu sudah menyiapkan sampai mendapatkan pekerjaan yang layak. Wah, luar biasa. Ya. Berarti kayak sebelum masuk kuliah nih udah dipikirkan loh oleh fakultas untuk nanti daya serap lulusan begitu lulusan, ya. Kita bekerjasama dengan CDC-nya UMCB. Dan tim Humas serta kerjasama kita memang giat ini menjalin kerjasama, sehingga kita sudah punya banyak mitra nih di MSUI Lover untuk rekrutmen ya. Jadi rekrutmen. Jadi bulan April, Maret biasanya udah datang tuh ke kita. Meskipun baru kita luluskan nanti di September, seperti itu. Masya Allah. Bahkan kita dapat bocoran, bahkan ada yang sudah inden ya Bu. Sudah inden. Aduh, prodi apa nih teman-teman ya? Prodi apa nih ya yang inden bahkan belum lulus tapi sudah terdaftar. Sold out ya Bu, Masya Allah. Sudah sold out dan akan ditempatkan di beberapa tempat untuk sebagai tenaga yang titik-titik tadi ya Bu. Wah, luar biasa, Masya Allah sekali. Nah, teman-teman pasti sudah sangat penasaran sekali nih Bu ya. Tadi Bu juga sudah bahas mengenai akreditasi dan lain-lain. Nanti mungkin kita akan bahas per masing-masing program studi. Oke, tetap stay tune ya teman-teman ya. Jangan kemana-mana. Nah, mungkin yang pertama itu kalau nggak salah adalah D3 dari D3 keperawatan ya Bu. Kalau yang tuanya D3 keperawatan. Iya, karena kalau nggak salah tadi di tahun 92 apa 93 ya Bu. Bahkan mungkin kami aja kita belum lahir ya Bu ya. Eja yang belum lahir. Saya sudah. Oh iya. Iya. Nah,
Seperti apa sih perjalanan dari program studi D3 keperawatan itu, Bu? Nah, mungkin teman-teman juga MCB lovers penasaran unggulannya apa sih? Nah, Oh seperti ya, itu mungkin baik. Ibu. Jadi D3 keperawatan ini memang cikal bakal ini aja berdirinya Mercu Bakti Jaya ya. Karena ini program studi yang tertua di kami, dan tentunya kalau lulusannya udah kemana-mana nih, halo Pak Hamra yang ada di Kuwait sana. Aduh, itu lulusan yang sudah Ya, diserap sudah di diserap luar negeri ya, Bu? di negeri di Kuwait sudah Aduh, banyak. Jadi luar biasa. kalau lulusan D3 keperawatan memang sudah melanglang buana kemana-mana, luar negeri semua. Jadi D3 keperawatan ini unggulannya adalah home care saat ini, Bu. Home care. Jadi home care ini memang sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat kita. Nah, kita sedang menata home care ini bekerja sama dengan Awal Bros nantinya, bagaimana pasien-pasien yang dipulangkan dari rumah sakit tetapi masih dapat perawatan, seperti pasien-pasien yang stroke, pasien-pasien yang luka karena diabetes, perawatan luka, yang perlu perawatan khusus yang seperti perawatan itu ya, Bu ya. khusus, yang pasien-pasien yang terminologi misalnya kanker yang memang hanya beraktivitas di tempat tidur. Nah, itu kita sudah menyiapkan tenaga-tenaga home care-nya. Jadi kami ini lagi membicarakan kalau untuk home care ya, itu unggulannya di program studi D3 keperawatan. Nah, home care ini memang sangat membooming sekarang, Bu Eza. Iya, Karena Bu. kan pasien tidak perlu antri, pasien tidak perlu buang waktu, tenaga kita yang datang, dan bagaimana cara perawatan itu semua sudah distandarkan. Wah, dan lebih private mungkin Dan ya, Bu. lebih private, Iya, betul sekali. luar biasa ya, Bu ya. Berarti nanti ada pasien-pasien yang mungkin pasca rawatan, nanti bisa mendapatkan pelayanan di rumah saja, dengan adanya tenaga vokasi atau D3 keperawatan. Nah, dengan unggulan home care tadi ya, Bu ya. Berarti itu salah satu unggulan yang sepertinya sangat-sangat dibutuhkan, sekali saat sekarang dengan kesibukan yang luar biasa dari pasien-pasien kita. Dan ini memang sudah jadi unggulan juga di berbagai rumah sakit, sehingga rumah sakit memang sangat membutuhkan perawat-perawat yang ahli dalam home care ini. Seperti itu. D3 ini berarti dalam waktu 3 tahun ya? Ya, benar. Jadi program D3 ini dilaksanakan dalam 3 tahun atau 6 semester. Yang tadinya nanti berakhir dengan uji kompetensi tadi ya, Bu Ija. Tapi untuk uji kompetensi seperti yang Bu Vita sampaikan tadi, tidak usah khawatir, UMCB Lover, alhamdulillah kita meluluskan lebih dari 90%. Nah, nanti kalau misalnya ada 1-2 orang yang belum rezeki, kita akan bintek lagi, insya Allah tidak ada yang tersisa di kita, semua sudah kita luluskan, meskipun secara bertahap. Tapi untuk tahap pertama di atas 90% semuanya. Alhamdulillah, luar biasa ya, Bu. Berarti benar-benar diperhatikan nih sama tim pendidiknya ya, Bapak Ibu dosennya dengan kualifikasi dan juga sangat profesional. Nanti akan membimbing sampai benar-benar lulus dan kompeten. Bisa diserap oleh lapangan dan di masyarakat ya, Bu ya. Nah, tentunya untuk mencapai itu perlu adanya pelatihan mungkin atau istilahnya kayak praktik. Nah, di mana sih, Bu, lahan praktik dari D3 keperawatan itu sendiri? Oke, ya, D3 keperawatan ini kalau dosen-dosen yang mengajarnya, dosen home base itu tamatan UI, ada loh yang udah tamat S3 dari luar negeri. Masya Allah, ya, Bu, Malaysia kalau nggak salah ya, Bu ya. Betul sekali, jadi sangat kompeten. Nah, untuk lahan praktek yang kita gunakan, kita menggunakan lahan-lahan praktek yang sudah terstandar ya, Bu Jaya, seperti RSUPN Jamil, kita ke sana praktek, dan kita juga mempraktekkan mahasiswa ke klinik-klinik home care yang sudah berjaya, baik di Bukit Tinggi, ada klinik home care di sana, dan kita praktek ke klinik-klinik home care tersebut. Sehingga mahasiswa kita memang punya pengalaman baik dalam pelayanan kebidanan sesuai dengan standar D3 kebidanan maupun untuk mencapai unggulannya. Nah, di samping itu program studi juga giat melaksanakan pelatihan-pelatihan, workshop-workshop yang bertemakan terkait home care. Itu merupakan kewajiban bagi kami. Jadi kalau alumni dari D3 keperawatan itu sudah bawa sertifikat atau ijazah bahwa mereka mumpuni untuk melaksanakan home care. Home care, wah iya betul ya, Bu. Berarti tidak hanya di Kota Padang, karena kita universitasnya di Kota Padang ya, Bu, tetapi di praktik-praktik
mandiri yang ada pelayanan home care-nya itu juga dilibatkan di sana berpraktek. Dilibatkan sebagai lahan praktek Bu Eza. Luar Seperti biasa. itu. Ya, jadi Solo, kemudian Bukit Tinggi. Nah, mahasiswa kita mendapatkan pengalaman langsung dari sana. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan nanti bisa berkembang bahkan sampai di luar Sumatera Barat ya. Iya, insya Allah kita Insya Allah lagi nanti. menyiapkan ini dengan klinik Mercu Bakti Jaya sebagai wahana home care-nya di Kota Padang nanti. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Berarti kalau kita klik lagi dari lulusan D3 keperawatan dengan unggulannya home care tadi. Nah, kira-kira daya serapnya di mana Bu? Kalau selama ini kan kita tahu perawat itu kerjanya di rumah sakit. Oke. Nah, di mana sih Bu sebenarnya? Kalau daya serap utama masih tetap di rumah sakit ya Bu Eja. Oke. Tetapi fungsinya nanti akan ada dua. Jadi ada di perawat di rumah sakit dan home care. Nah, sekarang sudah banyak berdiri klinik-klinik home care yang teman-teman yang tidak mau terikat nih dinas pagi siang malam. Nah, bisa tuh pilihannya home care. Masya Nanti Allah. terima pekerjaannya sesuai dengan waktu yang teman-teman punya. Wah, lebih fleksibel ya Bu ya. Fleksibel, kemudian lebih menghasilkan tentunya Bu Luar Eza, biasa. karena pasien-pasien yang membutuhkan home care ini memang kita privat nanti per jamnya seperti itu. Jadi tempat bekerja utama masih tetap di rumah sakit, namun untuk tambahan sampingannya bisa dengan melaksanakan home care tadi. Gitu Bu Eza. Oh, berarti bisa kita bilang jangan takut nganggur. Kalau ini ya Bu ya, habis lulus jangan takut nganggur. Kalau belum nih. ada rumah sakit, home care bisa dulu. mandiri nih Iya. teman-teman ya yang sudah lulusan D3 keperawatan, Iya, betul. bisa berpraktik sendiri tanpa di bawah tekanan nih, terutama ya bagi yang fleksibel waktu. Iya, yang Gen Z sekarang ya kan, Bu, iya. ya betul sekali ya. Gen Z yang nggak mau diatur-atur atau yang pengen punya waktu sendiri atau me time sendiri, ya salah satunya dengan unggulan home care tadi ya Bu ya, bisa lebih fleksibel dan tentunya jadi lebih luas lagi jangkauannya ya Bu, tidak hanya rumah sakit atau puskesmas, tapi bisa di mana-mana. Bisa di mana-mana sepanjang pasien membutuhkan. Wah, luar biasa. Kalau untuk daya serap yang lulusan kita tadi kan Ibu sudah bicara juga, ada contoh tadi ada Bang Hamra yang sudah sampai di Kuwait. Kalau D3 keperawatan ini sampai mana sih Bu daya serapnya? Oh, kalau daya serap untuk di mana lulusan kita berada sekarang itu sudah banyak ya Bu. Di Rumah Sakit Cipto ada, M Jamil di Kota Padang ada, di Jambi ada. Itu memang untuk D3 keperawatan sudah kemana-mana Ibu. Waduh, ya sudah kemana-mana. Rumah Sakit Ananda ada, di Awal Bros ada. Seperti itu. Karena kita sapa-sapa ya Bu, kita sapa-sapa alumni. Halo alumni D3 keperawatan semua, Pak Irwandi yang ada di RSUD ya Bu ya, kakak-kakak alumni ya, semua yang masih tetap mengingat alma mater, dan tentunya kami juga sangat berbangga hati ya Bu, alma mater dan lulusan-lulusan kita sampai di mana-mana, bahkan sampai ke luar negeri, luar biasa sekali. Oke, mungkin itu yang kita bahas tentang D3 keperawatan ya Bu ya. Kita lanjut dengan program studi yang hampir sama, yaitu program studi S1 keperawatan. Apa pula bedanya? Iya, betul. Pasti banyak yang bingung, loh beda sarjana sama D3 di mana sih? Bedanya apa ya gitu. Betul. Jadi kalau di S1 keperawatan, D3 tentu beda. Beda pertama yang paling jelas lama pendidikan ya. Oh iya. Jadi kalau lama pendidikan D3 tadi 3 tahun, kalau S1 itu akademiknya 4 tahun, kemudian atau 8 semester, tetapi ada juga sekarang kata pakai program yang 7 semester Bu Eja. 7 semester, sudah lulus sarjana keperawatan ya Bu? Ada lulus yang 7 semester, kemudian dengan profesi nanti 2 semester. Nah, tentunya bedanya kalau tadi D3 keperawatan itu lebih bersifat care provider, memberi pelayanan. Nah, tetapi kalau keperawatan itu lebih kompleks lagi. Jadi di situ ada pengambilan keputusannya, kemudian pimpinannya sebagai leader ya Bu ya. Sebagai leadernya di S1 keperawatan. Jadi lama pendidikan seperti yang Bu Vita sampaikan tadi. Nah, untuk S1 keperawatan ini Bu Eja itu juga indennya luar biasa. Kalau tadi D3 kan fleksibel. Kalau S1 keperawatan ini Bu Eja itu kita kerjasama dengan Awal Bros, Hermina, dengan beberapa rumah sakit, banyak rumah sakit memang yang sudah inden nih, fresh graduate kita. Jadi termasuk juga Semen Padang Hospital sudah kita juga kerjasama juga ya Bu ya. Kerjasama juga.
Jadi teman-teman lulusan, calon-calon alumni itu eh, belum dinyatakan lulus UKOM sudah melakukan interview nih di kampus. Wah. Mereka tidak ke sana Bu Eja, Tapi didatangkan ke user yang kampus ya mendatangi Bu. ke sini. Wah luar biasa nih ya MCB lovers. Bahkan yang mau menyerap tenaga kesehatan dari kita yang didatangkan ke sini, Iya, Masya seperti Allah. itu. Jadi tinggal ngisi form teman-teman, nanti tesnya di sini tentu lebih dimudahkan ya. Kemudian Allah, untuk biasa. bekerja. Nah, unggulannya ini kalau S1 keperawatan beda lagi dari komplementer Bu Eja. Komplementer itu kompleks. Apa itu Bu maksudnya? Ya, komplementer itu adalah pengobatan yang mendukung pengobatan konvensional. Jadi kalau konvensional, kalau sakit kepala, Bu Eja biasanya minum pil kan? Minum obat, iya. Beli obat di merek gitu ya Bu, untuk menghilangkan sakit kepala. Iya, betul. Nah, dengan perawat komplementer kita nggak perlu obat Bu. Nanti perawat komplementer bisa lakukan akupuntur, pemijatan, akupressure, kemudian bisa dengan relaksasi, dengan dengan massage, hipnoterapi. Wah, luar biasa, bahkan sampai hipnoterapi diajarkan ya Bu. Sampai hipnoterapi di komplementer diajarkan. Masya Allah. Akupuntur, akupressure, massage, hipnoterapi. Kemudian juga teman-teman, karena lulusan kita, dosen kita juga ada yang berasal dari biomedik, kita juga aromaterapi. Oh, ada herbal juga ya Bu? Ada herbalnya juga, seperti itu. Luar biasa. Jadi nanti kalau perawat-perawat kita unggul di situ, Ibu Eja. Masya Allah. Nah, jadi nanti kalau di lapangan, di rumah sakit, ada nih pasien yang belum tidak mau disuntik atau takut disuntik, selalu dihipno oleh perawat kami. Waduh, nah, luar biasa. Jadi nggak takut. Iya ya Bu. Itu. Bukan mengenyampingkan dari medis ya Bu atau konvensional, supaya nanti pasiennya lebih rileks, tingkat kepuasan pasien juga lebih terjamin, seperti luar itu. Biasa sekali. Itu komplementer. Jadi tadi pasien yang tidak mau makan obat, takut makan obat, nah itu bisa kita bantu meringankan keluhannya dengan komplementer tadi. Jadi komplementer itu memang sangat kompleks di sana. Dan itulah unggulan S1 keperawatan. Seperti itu, Beja. Luar biasa ya Bu, berarti selain mereka juga diajarkan tentunya bagaimana tentang mungkin menyuntik, pasang infus, itu pasti ya Bu ya, yang dengan terapi-terapi medikalisasi, tapi juga ada unggulannya dengan komplementer tadi ya. Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi teknik relaksasi, teknik hypnobreathing itu dikuasai sekali oleh lulusan kita dari S1 keperawatan. Nah, IPC-nya jalan di situ nanti, ada home care-nya, ada komplainnya. Nah, mulai kelihatan nih IPC-nya nih ya Bu. Mulai kelihatan IPC-nya di situ. Ya, setuju banget Ibu. Nah, tadi Bu juga mengatakan ya, kalau dari sarjana itu ada namanya jenjang profesi atau nurse. Iya. Nah, itu apakah dari sarjana langsung ke profesi, dan apakah mungkin kita bisa juga nih Bu terima dari teman-teman luar yang bukan lulusan Universitas Mercu Bakti Jaya, tapi ingin lanjut profesi juga? Oh ya, siap. Jadi betul sekali. Kita setelah tamat akademik, teman-teman yang tamat akademik yang ngambil S1 itu kalau untuk melaksanakan praktek keprofesiannya sebagai perawat atau nurse itu belum diizinkan atau belum memiliki legalisasi ya Bu Eja ya. Jadi baru bisa melaksanakan praktek keperawatan itu kalau sudah lulus dari profesi. Sudah lulus uji kompetensi, lulus profesi, yang lama pendidikan profesinya adalah 2 semester tadi atau 1 tahun ya Bu ya. Atau 1 tahun. Nah, selama profesi nanti teman-teman akan melaksanakan praktek itu di berbagai rumah sakit Bu Eja, dari SUPM Jamil ke Solo, ke Painan, sehingga sangat kompleks nanti pengalaman teman-teman selama menjalani profesi. Berarti setahun itu berpraktik terus berpraktek terus profesi. Berpraktek terus. Jadi ketika lulus profesi itu betul-betul sudah sangat mahir nih, sudah sangat siap menjadi perawat yang profesional. Nah, pertanyaan Bu Eza tadi, boleh nggak Bu nyambung tamat akademiknya di tempat lain
profesinya di tempat kita. Iya. Sangat-sangat boleh sekali. Alhamdulillah. Tapi syarat dan ada ketentuan syarat ya Bu. berlaku. Ada SKB-nya nih teman-teman Iya, ya. Ada syarat dan SKB-nya ketentuan ternyata berlaku ya. Tentunya. Tentunya pertama syarat yang paling urgent bagi kami adalah IPK. Karena IPK ini nanti menentukan kelulusan uji kompetensi juga. Jadi kami menerima lulusan untuk bergabung profesi di S1 keperawatan itu minimal IPK adalah 3,00. 3,00. Iya, Enggak yang jadi, terlalu tinggi-tinggi banget lah ya enggak, Bu. itu sudah cukup bagi kami nanti untuk mendidik juga di profesi dan menajamkan ketika uji kompetensi. 3,00. Kami siap berjuang bersama. Jadi yang ingin bergabung ayo, profesinya di Universitas Mercu Bakti Jaya, akreditasi kita sudah baik sekali ya Bu ya. Iya betul. Ayo gabung. Sama dengan D3 keperawatan tadi ya Bu, sudah baik sekali juga ya akreditasinya ya. Nah, ada juga di S1 keperawatan apa nih, Bu? Program RPL Ibu. Oh, RPL itu apa Bu? Ya, RPL. rekognisi pengalaman lampau. Jadi tadi UMCB yang lulusan D3, teman-teman yang lulusan D3 dari program studi mana saja, dari kampus mana saja, ingin menambah pendidikan, bisa lewat jalur ini, lewat jalur lanjut RPL S1 ini. berarti maksudnya ya Bu? S1 keperawatan, RPL. Itu cuma 2 semester, tapi ada syaratnya juga Bu Eja. 2 semester di akademik dan 2 semester di profesi, memiliki pengalaman kerja. Ada syarat. Ada syaratnya. Pengalaman kerja nanti bisalah kita sampaikan nanti kepada pengelola di program studi. Yang penting ada pengalaman kerja. Kalau untuk yang fresh graduate gimana? Kalau untuk yang fresh graduate, nah karena di program kita lebih kalau di fresh graduate kan lama pendidikannya lebih lama. Nah karena kuota kita terbatas, nah kita masih menerima yang sudah bekerja khusus untuk S1 keperawatan dan nurse ya Bu ya. Yang sudah bekerja. Seperti itu. Alhamdulillah berarti terjawab juga nih sepertinya pertanyaan teman-teman ya Bu. Mau yang dari S1-nya di luar institusi Mercu Bakti Jaya dan ataupun teman-teman yang sudah lulus di jenjang D3 dan ingin lanjut ke S1 keperawatan dan nurse, itu sangat bisa sekali teman-teman ya. Jangan perlu ragu lagi, nggak perlu takut lagi aja. Karena lulusan S1 ini ditunggu. Sangat ditunggu ya, itu surat-surat sudah datang untuk meminta alumni, kemudian kita job fair-nya di kampus kita sendiri. Luar biasa ya teman-teman. Jadi diisi dulu nih oleh alumni Mercu, kalau nggak terisi baru dari yang institusi lain ya Bu ya. Seperti itu. Karena kita kerjasama mitra memang sudah kita bangun dengan sangat baik. Sangat baik sekali. Alhamdulillah ya Bu ya. Berarti kita sudah sangat dipercaya dan bahkan mungkin sejak awal berdirinya ya Bu. Ya, dari alhamdulillah. Ya kalau untuk kerjasama kita memang mengembangkan diri terus-menerus dengan menambah stakeholder. Awalnya mungkin 1 atau 2 rumah sakit, tetapi sudah berkembang sekarang menjadi beberapa rumah sakit yang kerjasama dengan kita. Alhamdulillah. Nah tadi kan Ibu bicara mengenai peluang kerja atau jenjang karir teman-teman yang lulusan S1 keperawatan dan nurse itu di dalam negeri nih Bu. Nah bagaimana kalau di luar negeri sendiri? Apakah ada jenjang kerja atau peluang karir untuk teman-teman di sini? Iya, sangat Bu Eja. Ini kita menunggu teman-teman aja untuk bergabung ya, atau mau berangkat nih ke luar negeri. Yang ada niat, niat, izin gitu ya, orang tua, cari dolar, cari yen. Ya, seperti itu. Karena seperti ini kita sudah kerjasama dengan BP3MI Bu Eja. Jadi itu lembaga resmi pemerintahan yang nanti memwadahi pekerja migran kita ke luar negeri. Jadi kita tidak dengan yang abal-abal, tidak. Kita semua memfasilitasi, tenaga kerja kita yang mau berangkat ke luar negeri. Dan itu alumni kita sudah ada yang di Belanda, ada di Kuwait, ada Jepang di Jepang juga ya Bu, dengar ya kemarin ya. Sekali kita berangkatkan ke sana dengan BP3MI tadi Bu Eja. Dan itu kita sudah kerjasama. Dan istimewanya lagi dari programnya CDC, UMCB, setiap akan lulus alumni kita dibekali dengan hal tersebut. Artinya BP3MI akan datang ke sini memberikan penerangan bagaimana caranya supaya teman-teman UMCB yang memang berminat kerja di luar negeri mendaftarnya bagaimana, cara pendaftarannya bagaimana, hak dan kewajibannya bagaimana, itu dipandu semua. Tinggal apa tadi?
niat dan mau nggak? Oke, bekerja luar ke biasa ya, luar Bu ya. negeri. Berarti Itu aja. mohon maaf tidak seperti jadi TKI ilegal Tidak. atau abal-abal ya Bu, Tidak. karena kita resmi Kita berada di resmi bawah naungan BP3MI. Nanti teman-teman sebelum ditempatkan di luar negeri sesuai pilihan hatinya Ada, ya Bu, itu akan dibekali, dapat pembekalan di sini Dapat dan nanti akan pelatihan. berproses ya Bu. Benar. Dari BP3MI. 3MI tadi. Luar biasa. Nah, Iya. MCB lovers, jadi nggak perlu takut lagi, terutama yang hobi traveling ke luar negeri. Benar sekali. Selagi Nah, muda. Bu nggak Kita cuma kalau masih traveling. muda kayaknya dah. Iya, itu juga Kita mau lewat lah Bu. umur. Udah ada yang ngiket ya Bu. Iya, betul sekali. Luar biasa ya. Nah, hobi yang traveling bisa kerja sambil jalan-jalan. Nah, Benar. itu plusnya ya Bu. Betul Luar biasa. sekali. Ada bahkan yang kalau tidak salah di daerah Arab Saudi, Arab Saudi bisa sambil umroh, ibadah ya Bu, haji. umroh dan haji. Luar Betul biasa sekali, nih Bu Eja. teman-teman. Jadi ya. nanti teman-teman yang mau bergabung dengan UMCB atau Fakultas Kesehatan dan Sains Universitas Mercu Bakti Jaya, dari awal pasang niat nih, saya harus ke luar negeri. Seperti itu. Aduh. Merinding nih Bu. Kenapa ya dulu nggak mikir ke situ ya gitu. Padahal yang lulusan bidan sudah ada di Aduh, Jepang loh, iya. Eja, Wah, iya, lulusan Jepang, bidan. Nah, lulusan tadi kita bidan. bicara perawat, sekarang bidan nih. Iya, Aduh, betul, makin sudah. penasaran nih ya Ada Bu apa ya. dengan bidan Ada ya? apa dengan bidan? Wow. Atau kita beralih ke bidan nih Bu Boleh, sekarang. boleh. Oke, Silakan mungkin kita beralih untuk ke keperawatan nanti kita skip lagi. Kalau teman-teman ada pertanyaan lagi, Iya. bisa di kolom komentar ya Bu. Siap. Kita siap menunggu di kolom komentar apapun yang teman-teman UMCB ingin tanyakan. Insya Allah kita ready nanti di situ. Oke, akan kita jawab satu persatu. Penasaran-penasarannya akan kita jawab semuanya ya Bu ya. Betul. Aduh, luar biasa. Nah, kalau kita bicara nih Bu tentang kebidanan. Nah, dulu kan Ibu juga dengan basic dosen Eza nih teman-teman ya, beliau di kebidanan. Mulai dari awal berdirinya Akademi Kebidanan yaitu jenjang D3 dan sekarang alhamdulillah kita sudah di jenjang sarjana dan profesi kebidanan. Nah, untuk menghadapi tantangan yang terbaru sekarang di kebidanan Ibu, bagaimana sih fakultas dalam hal mungkin kurikulum untuk mengikuti perkembangan dari pendidikan kebidanan itu sendiri? Ya, jadi memang kebidanan ini bermetafors ya, berubah bentuk ya Bu Eja ya. Yang Eja tadi lulusan D3 sekarang memang vokasi di kita memang sesuai dengan tuntutan dari pemerintah bahwa praktek mandiri bidan itu sekarang dilaksanakan oleh profesi. Bidan profesi ya Bu, minimal. Bidan tamat. Nah, makanya kita berubah bentuk, D3 kebidanan kita selesaikan dan kita fokus sekarang ke S1 kebidanan. Dan alhamdulillah S1 kebidanan kita juga seperti yang keperawatan tadi, untuk kurikulumnya juga sudah berbasis OB, kita mengikuti perkembangan dengan AIPKIN, dengan Kolegium, dan selanjutnya juga mengacu kepada Permendikbud atau Permendikti-Saintek untuk kurikulum yang berbasis OB tadi. Ya. Outcome based education tadi. Jadi dalam proses pembelajaran sama nih Bu, dengan prodi keperawatan, kebidanan juga akan menghasilkan sarjana-sarjana kebidanan. Tapi dengan unggulan yang berbeda lagi. Wah, ada setiap prodi kayaknya ada unggulannya nih ya Bu ya. Karena itulah nanti yang akan membedakan kita juga jadi ciri khas ya Bu. Ciri khasnya, oh ini lulusan kebidanan akan unggul di seperti ini. Perawatan tadi sudah ya komplementer. Iya, kalau kebidanan ini agak unik Bu Eja. Apa uniknya nih Bu? Ini unik. Jadi S1 kebidanan itu lulusannya adalah unggul dalam pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan ketahanan keluarga. Nah, dicatat ya teman-teman, pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan ketahanan keluarga matrilineal. Nah, apalagi ya itu ya Allah. Kalau kita tahu kan kebidanan itu selama ini bidan ya bantu ibu melahirkan, periksa ibu hamil, terus juga ke bayi, balita, seperti itu ya Bu. Tapi apa sih maksud dari unggulannya nih Bu? Pemberdayaan perempuan seperti apa yang kita harapkan dan yang matrilinealnya tadi? Seperti apa? Iya, apa itu Bu? Penasaran jadi ini memang agak unik ya Bu Eja. Ya, jadi pemberdayaan perempuan. Kalau selama ini bidan-bidan ketika bertugas hanya fokus
kepada sakitnya ibu tanpa Iya, memberdayakan betul. ibu. Aduh. Nah, kalau sekarang bidan-bidan yang dihasilkan oleh Mercu Bakti Jaya, khususnya Prodi S1 Kebidanan, nanti akan membekali bagaimana perempuan yang menjadi pasien-pasien dari lulusan kebidanan mampu memberdayakan dirinya sebagai perempuan. Sehingga nanti perempuan ini nanti bagaimana dia dengan keluarganya, bagaimana keluarga memperlakukan dia, bagaimana dia memberdayakan dirinya, meningkatkan pengetahuannya, mampu melakukan hal-hal yang akan menguntungkan bagi dirinya dan anaknya. Karena kan kebidanan ini spesifik ya Ibu ya. Iya, Jadi Bu. dari mulai masa hamil, Prakonsepsi bahkan ya, Bu. ya bahkan dari prakonsepsi, kemudian konsepsi, hamil, bersalin, nifas dan menjadi perempuan dalam masa usia subur. Nah, kita perempuan bidan-bidan kita nanti mampu menciptakan perempuan-perempuan yang berdaya terhadap dirinya sendiri. Iya. Jadi datang itu bukan, Bu, saya mau KB, iya pasang ini, tidak, tapi bidan-bidan kita nanti bisa bagaimana nanti menciptakan pasien-pasien yang mampu mengelola dirinya sendiri. Bahkan Seperti bisa itu. sampai buat keputusan untuk dirinya Iya, sendiri bahkan ya, Bu? sampai untuk keputusan untuk dirinya sendiri. Didukung dengan matrilineal tadi. Matrilineal. Iya, Nah, jadi matrilineal beda lagi. Kita di Padang memang menganut matrilineal ya, Bu, Matrilineal. untuk kesukuan atau adat-adat. Ya. Nah, kaitannya adat dengan pendidikan kebidanan seperti apa nih, Bu? Ya. Nah, ya terutama Ya, kesehatan. layanan. Jadi gini Bu Eja, jadi kami berpikirnya komprehensif bahwa ternyata layanan kebidanan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan ibu dan bidan saja. Jadi kita menganggap harus ada matrilineal. Nah, matrilineal di sini bahwa perempuan di Minangkabau itu memegang peranan penting, disebut dengan Bundo Kanduang. Nah, Bundo Kanduang ini ada turunannya nanti Mandeh Sokoh dan seterusnya. Mandeh Sako. Nah, bagaimana kaitannya? Nah, sekarang ini biasanya kalau ibu-ibu tidak mau ber-KB dengan alasan tidak boleh oleh suami, iya, dilarang suami, Nah, kalau ibu bidannya yang ngomong biasanya tetap tidak didengar oleh suami. Iya. Nah, bidan lulusan Mercu bisa memanfaatkan Mandeh Sokoh. Artinya perempuan-perempuan yang dituakan di dalam keluarga, nah kita ikut melibatkan budaya matrilineal. Nah, nanti ibu bidan akan bawa Mandeh Sokoh, bawa Bundo Kanduang, mendekati secara adat istiadat. Sehingga perempuan tadi yang tidak mau ber-KB karena dilarang suami, tapi sudah diikutkan oleh bidannya tokoh-tokoh perempuan tadi. Nah, dengan itu kita berharap perempuan tadi bisa berdaya mengambil keputusannya untuk memasang alat kontrasepsi. Itu contoh sederhana. Banyak lagi nanti Bu yang tidak mau diimunisasi. Iya, itu kayaknya problema yang paling banyak kita hadapi di kebidanan sepertinya ya, Bu. Ini kayak kita kupas-kupas, tapi kayak curhat juga ya, Bu. Kita kan bidan. Iya, seperti lah ya teman-teman. Balik dari permasalahan ketika kita di lapangan adalah bahwa masih banyak layanan-layanan kebidanan kita yang seperti itu. Iya. Nah, terus Bu Eja sebagai bidan lihat enggak kalau misalnya melahirkan, ibu-ibu berjuang di dalam, bapak-bapak berjuang nunggu di luar. Nah, bidan kita tidak kita ajarkan seperti itu. Nah, bidan kita yang kita tamatkan dari UMCB ini memang kita ajarkan bagaimana merangkul nanti, melibatkan suami, keluarga, dan tokoh agar ikut memperhatikan mulai dari kehamilannya sampai seterusnya. Masya Allah, luar biasa ya Bu. Dan memang mungkin pemberdayaan di diri ibu tadi tentunya harus ada pendamping. Nah, pendamping yang diinginkan oleh ibu dan itu yang dilibatkan oleh bidan-bidan yang kita lahirkan dari sini ya Bu. Dan kalau kita usut dari yang matrilineal tadi, kalau tidak salah asal katanya mother berarti ibu. Berarti itu yang ibu anggap tadi apa? Bundo Kanduang, Mandeh Sako tadi ya, atau perempuan yang dituakan dan didengarkan lah ibaratnya ya Bu.
Nah, luar biasa sekali Ini nih, Bu. memang agak gimana? Tapi Iya. ini luar biasa kalau menurut Iya, saya. sangat-sangat luar biasa sekali, Bu. Bahkan mungkin kita tidak pernah mendengar unggulan-unggulan seperti ini di institusi yang sama. Iya, betul sekali. Dengan jurusan yang sama, tapi unggulannya berbeda sekali. Benar sekali. Luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang benar-benar menjadi daya tarik untuk teman-teman yang akan menjadi ibu-ibu bidan, ya, ibu-ibu bidan yang profesional, ya. Tentunya dengan memberikan hati, sepenuh hati memberikan pelayanan dan meningkatkan pemberdayaan terhadap diri perempuan itu sendiri, ya, Bu. Luar biasa sekali, ya. Jadi kami dari program studi Bu Eja sudah bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan. Oh, sudah ada juga ya, Bu. Karena ternyata permasalahan perempuan ini kompleks, Bu Eja. Belum lagi perempuan yang dapat pelecehan, perempuan yang dapat kekerasan, Bu, ya. perempuan yang KDRT, perempuan yang dibully. Nah, teman-teman kita yang tamatan UNCB dapatkan itu, Bu, dari Dinas Pemberdayaan. Nah, kaitan dengan ketahanan keluarga itu dengan BKKBN. Bagaimana BKKBN? Nah, kami sudah kerjasama dengan BKKBN. Bagaimana melahirkan keluarga-keluarga tangguh. Wah, keluarga tangguh ya, teman-teman, ya. Keluarga tangguh yang dibentuk oleh ibu-ibu bidan lulusan Mercu Bakti Jaya. Masya Allah, mudah-mudahan nanti benar-benar sesuai dengan harapan kita, ya, Bu, ya. Melalui tangan-tangan lulusan kebidanan Mercu Bakti Jaya, kita bisa meningkatkan ketahanan keluarga, ya. Tentunya ini meningkatkan kualitas masyarakat kita juga nanti, ya, Bu. Aduh, luar biasa sekali nih teman-teman MCB lovers. Aduh, benar-benar jadi kayak speechless, ya, merinding. Ya. Kalau benar-benar lah ini sesuai dengan yang kita harapkan, ya, mohon ya teman-teman, ya, bergabung biar kita bisa. Bener banget. Buat yang mau jadi bidan dari idaman, nah, iya kan, Bu, singkatannya, ya, yang ingin memberdayakan perempuan, yang punya kepedulian terhadap perempuan, ayo bergabung bersama dengan kita nih. Ya, Fakultas Kesehatan Universitas, khususnya Prodi S1 Kebidanan. Nah, untuk bergabung di Prodi S1 Kebidanan, kita juga punya jenjang RPL tadi, Bu Eja. Oh iya, kalau tidak salah ya, Bu, kemarin Eza pernah ada dengar berita sedikit dari Kolegium Kebidanan. Nah, kalau di Sumatera Barat khususnya itu ada beberapa institusi yang memang sudah dibolehkan menerima RPL juga, ya, dari S1 ke profesi juga, ya, Bu. Nah, itu seperti apa pula tuh, Bu? Apa teman-teman yang dari D3, lulusan D3 itu untuk bergabung ke sini apa sama hampir sama seperti itu juga? Ya, sama. Jadi memang seperti benar info yang Bu Eja dengar sedikit tadi, tapi itu sangat tepat. Ini alhamdulillah. Ikut kepo ya. Ikut kepo sebenarnya nih, teman-teman, ya. Jadi waktu itu kita diundang ke Jakarta untuk mengikuti workshop BIMTEK dan workshop BIMTEK terkait dengan pelaksanaan RPL yang diadakan oleh Kolegium Kebidanan di Jakarta. Jadi kita dapat amanah 2 program studi atau 2 kampus, Padang 1, Bukit Tinggi 1. Oh, ya, di Padang itu adalah Universitas Mercu Bakti Jaya. Kita sudah dapat legalisasi untuk melaksanakan RPL untuk pemilik TPNB. Jadi beda nih, Bu Eja. Kalau tadi di keperawatan kan cuma 2 semester. Iya, betul. Kalau di kebidanan kita akan melaksanakan 3 jalur RPL. 3 jalur RPL. Nah, disimak nih ya, ibu-ibu bidan yang udah jadi bidan ya, Bu, sasarannya, ya. Ada 3 nih. Jalur pertama tamat D3 kebidanan, kemudian pemilik TPNB. Nah, itu lama pendidikannya nanti di akademiknya 2 semester, di profesinya 1 semester. 1 semester. Oke, nah, Bu, tadi kan kita udah ada berbicara tentang RPL keperawatan dan juga ini ada RPL kebidanan. Ada 3 program untuk penerimaannya. Nah, itu seperti apa, Bu, untuk RPL kebidanan? Ya, jadi RPL kebidanan ini seperti tadi ya, Jaya, kita sudah dapat amanah dari Kolegium. Jadi kita buka 3 tipe RPL. Tipe RPL pertama tamat D3 kebidanan, tapi pemilik TPNB. Punya praktek mandiri. Punya praktek mandiri bidan. Kemudian sebagai pemilik itu lama pendidikannya nanti di akademik cukup 2 semester saja dan di profesi 1 semester. Jadi itu memudahkan nanti pemilik TPNB karena sesuai dengan amanat undang-undang tadi bahwa pemilik TPNB sekarang harus profesi bidan. Jadi itulah upaya Kolegium tadi. Terus yang kedua kita akan buka
RPL dengan tipe pengalaman kerja, sama persis dengan yang S1 S1 keperawatan. tadi ya Bu ya. 2 semester di akademiknya dan 2 semester di profesinya bagi teman-teman yang sudah punya pengalaman kerja. Nah, karena kuota kita masih memenuhi nih untuk rasio dosen dan mahasiswa, itu kita buka jalur yang ketiga, yaitu yang fresh graduate, yang teman-teman baru tamat, UMC Bilover yang baru tamat, D3 kebidanan baru lulus nih sekarang, silahkan bergabung di RPL-nya Universitas Mercu Bakti Jaya dengan program 3 semester akademik, 2 semester profesi. Seperti itu beda perbedaannya. Berarti ada 3 perbedaan ya Bu ya. Tergantung nanti apakah teman-teman yang lulusan D3-nya ini fresh graduate kah dia ya. Tentu pendidikannya agak lebih lama ya Bu dibandingkan dengan yang sudah bekerja. Kemudian yang teman-teman yang sudah lulus dan ada bukti pengalaman kerja, itu nggak ada batas minimal berapa tahun ya Bu? Iya, minimal pengalaman kerjanya 2 tahun. 2 tahun, oke. Atau ada perlu sertifikasi pelatihan juga kah Bu? Dari pengalaman kerja itu nanti kami akan lihat sertifikasi. Kalau semakin banyak tentunya pelatihan-pelatihan yang bisa kita akui, nanti Ibu di stase profesi akan kita berikan. Misalnya seperti itu Bu Eja. Karena tadi yang jenjang RPL yang sudah pengalaman kerja 2 semester akademik, 2 semester profesi. Nah nanti kalau ada pelatihan di profesinya yang kita ada korting ya Bu, ada mungkin ya. Karena luar kita biasa. setarakan nanti dengan jam pelatihan, dengan jam pengalaman praktek. Misalnya nih Bu Eza udah lama jadi karu di rumah sakit. Nah nanti di stase manajemen Bu Eza bisa break dulu. Atau nanti Bu Eza sudah sekian tahun jadi pembina wilayah. Jadi ketika stase komunitas, Bu Eza break dulu. Nah nilai Bu Eza dari mana? Dari pengalaman kerja komunitas tadi. Ya, seperti itu. Nanti akan ada asesor yang sudah pelatihan. Bu Vita juga sudah pelatihan asesor. Bagaimana memvalidasi nanti pengalaman kerja menjadi nilai di akademik di profesinya nanti. Ya, tapi tetap itu. Untuk akademik tetap 2 semester tetap, ya. Tetap 2 semester yang pengalaman kerja. Kalau yang fresh 3 semester. Dan lebih spesial lagi yang sudah punya PMB atau praktik mandiri ya Bu. Yang akademik 2 semester. Yang profesinya 1 semester. Cuma 1 semester. Aduh, Eza lo kemarin 3 semester Bu. Semuanya profesinya. Profesinya 3 semester, akademiknya juga 3 semester. Tahun ini Bu Eja, kita belum tahu nih peraturan tahun depan seperti apa lagi. Karena kan sudah ada perubahan kurikulum juga dari IKIN, dari Kolegium sudah keluar juga kurikulum yang baru yang akan kita terapkan di tahun 2021 ini. Nah itu beda lagi. Jadi ini adalah untuk tahun ini. Jadi ayo teman-teman. Aduh, buruan dong teman-teman, please ibu-ibu bidan yang benar-benar sudah berniat lanjut jangan ditunda lagi. Segera daftar di sini nanti ya. Segera daftar di sini. Kita akan fasilitasi karena kami mendapat amanah untuk membantu teman-teman bidan lanjut pendidikan seperti itu. Kalau untuk sistem kuliahnya bagaimana? Sama nggak dengan reguler? Iya, hampir sama dengan reguler, tapi itu nanti kita bicarakan teknis ya Bu Eja ya, tapi kita akan berikan kemudahan nanti seperti apa sistem perkuliahannya. Mungkin di DM aja deh. Boleh di DM teman-teman. Penasarannya apakah kuliahnya juga setiap hari atau bagaimana? Ya di DM aja. Ya, seperti itu. Kirim komentarnya nanti di balas sama Bu Vita. Iya, kami akan DM-kan. Ya. Oke. Mungkin kita bisa minta bantu juga. Iya. Karena kita akan mudahkan perkuliahan, tapi tentu tidak itu kita sepakati dengan peserta nanti Bu ya. Kita sepakati dengan peserta yang sepanjang tidak melanggar undang-undang seperti itu dan sesuai dengan standar pendidikan Kemendikbudristek seperti itu. Sesuai dengan standar. Harus memenuhi standar. Karena kita mempertahankan yang namanya tadi kualitas. Kualitas, ya betul sekali. Kita sudah terakreditasi dua-duanya baik sekali. Jadi akademik terakreditasi baik sekali, profesi juga terakreditasi baik sekali. Seperti itu Bu Eja. Dari Kolegium juga ya. Kita dapat izin resmi dari Kolegium untuk menyelenggarakan program RPL ini. Oke. Luar biasa. Nah, mulai terjawab nih ya keraguan-keraguan dari teman-teman bidan. Iya. Karena itu juga banyak sering dapat DM dari teman-teman. Nah, ini gimana sih? Bisa berapa lama sih? Iya, sekarang seperti sudah itu. Terjawab lah nih. Oke. Jangan lupa nonton ya. Nah, itu untuk yang program
pendidikannya ya Bu, atau selama di akademisi dan juga profesi. Nah, untuk daya serapnya sendiri. Iya, oke, daya serap sendiri yang tentunya kita memang melatih mahasiswa kita yang pertama itu untuk praktek mandiri profesi, karena memang praktek mandiri. Tapi praktek mandiri yang tidak konvensional ya Bu Ejaya, yang kita tentunya praktek mandiri yang pakai plus-plusnya, yang ada nilai plusnya dengan tanda positif ya plusnya. Jadi nilai plusnya itu nanti kita bekali teman-teman yang akan praktek mandiri dengan komplementer juga nih Bu Eja. Jadi pemberdayaan tadi, ketahanan keluarga komplementer, jadi teman-teman juga bisa praktek nanti dengan masasnya, dengan akupresisnya, baby massage, baby spa, kemudian dengan ibu untuk persalinan tiup-tiupnya, itu kita modali teman-teman yang akan tamat kita bekali. Seperti itu lulusan kita untuk praktek mandiri. Nah, untuk praktek daya serap lulusan, nah saat ini kan kita baru nih meluluskan, baru satu angkatan. Angkatan kita sekarang yang sudah lulus itu bekerja di rumah sakit, di klinik-klinik, dan juga sudah ada langsung yang mendirikan TPMB. Alhamdulillah. Jadi nanti kita kunjungan kayaknya ke TPMB teman-teman yang sudah lulus menjadi alumni Mercu ya. Ada, karena baru satu angkatan ini kita meluluskan Bu Eja. Seperti melahirkan satu angkatan. Tapi sudah mulai ya sudah berprofesi. Sudah bisa berdiri sendiri. Sudah bisa berdiri sendiri insya Allah. Seperti itu. Ya. Dan tentunya kebutuhan kebidanan kayaknya nggak akan pernah habis. Nggak pernah habis karena bidan itu kan bekerja sepanjang daur kehidupan. Nah ini barangkali yang belum disentuh oleh teman-teman bidan kita, dan ini kita sudah sentuhkan kelulusan Mercu, bahwa selama ini kalau mendengar bidan hubungannya adalah ibu hamil, bersalin, mau pasang KB, udah selesai. Padahal kan tahu ya Bu Eja bahwa kita COC nih, sepanjang daur kehidupan. Jadi mulai dari bayi, balita, prasekolah, remaja, prakonsepsi. Belum tersentuh tuh Bu Eja. Udah pernah nggak dengar remaja datang ke klinik bidan? Mana ada. Lulusan Mercu tahu itu mau ngapain. Jadi remaja nanti ke situ bukan apa, tetapi memang bisa pemberdayaan remaja di situ Bu Eja. Jadi bagaimana nanti remaja bisa kita bekali dengan seks edukasi, dengan senam, untuk mengatasi nyeri haidnya. Nah, Bu Bidan bisa buka itu lagi nanti, bagaimana mengedukasi remaja. Sudah pernah dengar kemana remaja mau curhat tentang kespronya? Kalaupun ada di UKS sekolah kayaknya nggak, masih terbatas, masih malu-malu. Bidan Mercu Bakti Jaya sudah memfasilitasi itu. Yang akan menikah, nah persiapan calon pengantin, persiapan calon ibu mau hamil, bidan kita bekali dengan itu. Jadi TPMB yang akan kita dirikan bukan fokus lagi ke ibu hamil saja, sudah menyentuh hal-hal yang seperti itu. Luar biasa sekali. Amin, Masya Allah. Bagaimana supaya perempuan itu berdaya bahkan sejak sebelum mereka menikah. Iya, benar sekali. Bahkan sejak di masa remaja mereka harus aware ya, harus perhatian dengan dirinya, terutama terkait dengan kesehatan reproduksinya. Betul sekali. Biar bagaimana tidak terjerumus ke free sex, pergaulan-pergaulan yang tidak sehat, khususnya bagi remaja. Dan itu adanya hanya di Bidan Mercu Bakti Jaya. Iya, luar biasa. Terima kasih. Ya. Bahagia sekali kita dapat informasi yang sangat luar biasa mengenai kebidanan, dan karena memang dari sumbernya langsung nih, teman-teman. Insya Allah, mudah-mudahan dengan niat baik ya, semuanya bisa diwujudkan, tentunya berkat dukungan teman-teman nih dari MCB Lovers, memberikan informasi yang seluas-luasnya ada apa di Universitas Mercu Bakti Jaya. Biasa. Kalau ngomongin bidan nih kayaknya nggak habis-habis ya. Harus dihabiskan lagi nih. Karena masih nunggu. Iya betul. Oke. Kita beralih nih. Ada yang penasaran dengan dua program studi lainnya yang ada di FKS. Iya. Diploma juga ada namanya D3 Terapi Wicara. Nah, apa pula nih Bu ya D3 Terapi Wicara? Apakah orang-orang dengan berkebutuhan khusus juga atau apa nih sebenarnya terapi wicara? Ya, ini kalau D3 Terapi Wicara ini Bu Eza lagi hangat-hangatnya nih, ya Allah, lagi hangat-hangatnya. Kenapa hangat? Karena program studi ini termasuk program studi langka.
langka sekali. Untuk Sumatera hanya ada di kita nih, di kampus kita hanya satunya di Sumatera yaitu di kampusnya Universitas Mercu Bakti Jaya. Nah, untuk Indonesia hanya ada 4 se-Indonesia. Di Jakarta, Bandung, Surakarta, dan kita 1 di Padang. Kebutuhannya sangat banyak. Bu Eja ini baru dapat panggilan dari Malaysia loh, minta lulusan ke Fakultas Kesehatan untuk alumninya D3 terapi wicara. Alhamdulillah. Mulai dilirik dari Malaysia udah dengar loh Bu, minta sekarang. Nah, kita lagi jajak kini. Kalau untuk Indonesia, Ibu tahu kan dengan Rumah Sakit Hermina ada 53 kan cabang se-Indonesia. HRD-nya datang ke sini minta alumni TW untuk mengisi seluruh Rumah Sakit Hermina di Indonesia. Aduh. Ini tadi ada yang S1 keperawatan, S1 kebidanan, dan 3 keperawatan yang luar biasa. Ini 3 terapi wicara. Dan sudah sampai ke luar negeri. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau akreditasinya yang ini spesial juga, Bu Eja. Apa nih Bu? Yang lain kan tadi udah baik sekali. Kalau ini unggul. Masya Allah, kalau unggul sudah terdepan, tertinggi dari kriteria akreditasi sekarang. Ya, jadi memang prodi terapi wicara ini memang sangat spesial. Jadi ayo buruan masuk karena memang sangat terbatas tempat dan kuotanya untuk prodi terapi wicara. Nah, kalau untuk serapan alumni jangan diragukan lagi Bu Eja, yang seperti tadi itu dari rumah sakit sangat menunggu lulusan dari alumni terapi wicara ini. Berarti ini yang kita bocorkan tadi ya Bu? Belum lulus ada saat inden seperti itu. Sebelum diwisuda lulusan. Iya. Nah, terapi wicara ya Bu ya. Aduh, luar biasa sekali, dan akreditasi unggul. Tapi lebih fokusnya itu seperti apa? Iya, terapi wicara. Jadi kemarin itu ada yang salah persepsi juga Bu Eja. Apakah yang masuk terapi wicara ini teman-teman yang berkebutuhan khusus untuk dididik? Bukan ya. Jadi memang lulusan SMA yang memenuhi kriteria juga. Jadi memang harus sehat dan fisik juga ya. Ada pemeriksaan kesehatan, tapi jangan takut, tidak banyak-banyak pemeriksaan kesehatannya, karena lulusan terapi wicara ini akan menjadi terapis khususnya melatih gangguan bicara pada anak dan dewasa. Kasusnya seperti ini, keterlambatan bicara, speech delay. Iya, sekarang ini Bu Eja dengan peningkatan kasus, anak-anak sibuk dengan handphone, tidak ada komunikasi, tidak ada, dan kejadian speech delay ini sangat tinggi. Nah, makanya kebutuhan terapi bicara juga sangat banyak, bagaimana melatih anak-anak kembali lagi mampu berkomunikasi dengan baik. Nah, termasuk juga pada usia dewasa. Nah, pasien-pasien pasca stroke yang tidak bisa berbicara, gangguan berbicara, ini juga menjadi ranahnya teman-teman terapi bicara. Oke, berarti terapi bicara, teman-teman yang akan menjadi terapisnya untuk dengan melatih pasien-pasien yang ada gangguan bicara. Gangguan bicara, benar sekali. Ya, termasuk juga kan dengan anak-anak yang berkebutuhan seperti autisme. Kita berbicara unggulan tadi. Iya, betul itu. Ada unggulan. Masalah bicara aja. Ada unggulannya karena Bu Eja sudah singgung-singgung sedikit tadi autis. Iya. Nah, program studi ini unggulannya memang autis tadi, bagaimana mengatasi gangguan bicara pada anak-anak autis. Karena anak-anak autis ini pasti kemampuan berbicaranya sangat terbatas ya. Nah, itulah unggulannya, bagaimana memaksimalkan kemampuan bicara pada anak-anak yang mengalami autis. Jadi itu spesialisasinya tuh dari TW kita seperti itu, Bu Eja. Jadi kalau memang ada masyarakat ya atau keluarga yang dengan memiliki anak-anak istimewa, terutama yang autis, nah itu nanti teman-teman lulusan dari terapi wicaranya Mercu Bakti Jaya bisa siap ya, untuk menterapisnya, spesialisasinya tuh terapisnya. Ya, jadi kalau untuk program di mana lulusan terapi wicara ini bekerja tadi sudah ya, untuk diinden di rumah sakit
Nah, ini lebih istimewa lagi, juga bisa praktek mandiri, Bu Eja, bisa jadi terapis mandiri. Boleh ya, Bu? Boleh, sangat boleh, sangat boleh. Terapi bicara sangat boleh praktek mandiri untuk ini. Karena undang-undang masih membolehkan terapi bicara untuk melaksanakan terapi mandiri tadi. Bisa pulang kerja kalau mencari cuan banyak langsung praktek mandiri. Iya, karena untuk melatih anak-anak ini kan tidak cukup dengan 1 kali pertemuan, Ibu. Harus minimal 2 kali dalam seminggu. Nah, tidak difasilitasi dengan waktu yang rutin. Nah, itu makanya tenaga terapi memang sangat diperlukan sekali. Benar. Berarti tidak hanya di rumah sakit, di klinik, bisa di sekolah, di klinik, iya, di sekolah juga mendampingi. Atau di tempat-tempat yang memang ada pelayanan untuk anak-anak autis. Anak autis, iya, berkebutuhan atau anak-anak istimewa tadi. Betul, yang memang membutuhkan adanya terapi bicara di sana. Betul sekali, Bu Eja. Mohon maaf, bukan untuk teman-teman kita yang memang ada gangguan dalam hal berbicara, tetapi untuk menjadi terapis masyarakat yang ada gangguan bicara. Iya, seperti itu. Seperti ada gangguan bicara, menelan dan lain-lain sebagainya. Ya seperti itu kira-kira. Oke, Bu Eja. Dan kalau berarti seperti itu memang harus ada praktek langsung dong, Bu? Iya, kalau ini diploma ini justru lebih banyak praktek, Bu Eja. Kalau tadi keperawatan diplomanya sampai ke Bukit Tinggi, home care-nya, terapi bicara juga prakteknya memang melanglang buana juga nih, mahasiswa kita ke Bukit Tinggi, ke Solo, Kota Padang, berada di rehab-rehab seperti itu, di rehabilitasi, nanti ketemu langsung dengan pasien di rumah sakit Ahmad Mukhtarnya Bukit Tinggi, RSO, itu semua kita tempat mahasiswa kita menimba ilmu, melatih keterampilan sehingga betul-betul siap nanti untuk menjadi terapis seperti itu. Bahkan untuk meluaskan praktek dan keterampilan mahasiswa, kami memang nanti berencana mengembangkan praktek kami sampai ke Provinsi Riau, sampai ke Riau, iya. Riau. Jadi nanti Riau itu kebutuhan untuk tenaga terapi sangat tinggi, Bu. Makanya kami ingin mendekatkan praktek ke Riau. Jadi nanti rumah sakit Riau tinggal dan deh mahasiswa yang sudah magang di sana. Luar biasa sekali ya, Bu, Masya Allah ya. Berarti untuk daya serap lulusannya sekarang itu ya, sekarang ini benar-benar sangat luar biasa. Ya, tidak ada stok kami nih, Bu, kalau diminta nol. Nunggu yang akan lulus ini. Atau nunggu yang baru daftar. Untuk bekerja. Betul sekali, Bu Eja. Ya. Yang akan daftar sekarang nih. Untuk langsung bekerja. Iya, seperti itu. Dan alhamdulillah berarti masyarakat pun sekarang sudah percaya dengan adanya terapi bicara. Iya, seperti itu. Jadi buruan ya, masih buka pendaftaran ini sampai Agustus. Kalau kota sebenarnya hampir penuh nih, tapi masih ada peluang. Ya, masih ada peluang untuk terapi bicara. Oke. Ya. Nah, berarti teman-teman sebelum dilepas nih ke masyarakat secara langsung, dari masa pendidikannya saja D3 terapi bicara sudah dibekali dengan praktek-praktek langsung ke pasien. Benar. Bukan hanya dengan pantom manikin ya, tapi juga selama pendidikan 3 tahun langsung ketemu, langsung memberikan asuhan, langsung memberikan layanan ke masyarakat. Siap begitu tamat, siap bekerja. Oke. Dan plusnya tadi juga akreditasi unggul. Akreditasinya unggul, Masya Allah. Ayo sekarang. Ayo teman-teman, sampai akhir bulan Agustus ini, ya. Masih banyak lagi. Oke. Alhamdulillah nih MCB Lovers ya, sudah kita bahas program-program studi tertua nih yang bisa kita bilang ya, Bu. Dan kita ada si bungsu yang terakhir. Jangan jadi si bungsu. Jangan ya, Bu. Agak banyak adik aja. Untuk saat ini. Iya, untuk saat ini. Iya. Termuda. Iya. Yaitu program studi S1 Informatika Kesehatan. Oke, siap. Ini, Bu, apa kaitannya dengan medis? Yang tadi kan kita bahasnya pasti dengan pasien ya, bertemu langsung dengan manusia. Ya. Nah, dengan informatika kesehatan ini seperti apa lagi? Iya. Jadi Infokes ini kan memang baru berdiri. Ya, baru berdiri seiring dengan berdirinya Universitas Mercu Bakti Jaya.
Jadi seiring berdirinya dengan universitas, jadi ini baru berdiri di tahun kedua sekarang ini. Alhamdulillah. Nah, untuk Infocase ini meskipun baru tahun kedua, tetapi tentunya kami dari fakultas siap menyampaikan juga ke stakeholder apa sih unggulan dari Infocase ini. Jadi Infocase ini akan belajar dari 3 hal ini utama, bidang komputer, informatika kesehatan, dan ilmu kesehatan. Jadi menggabungkan 3 hal tersebut, komputer, kemudian informatika kesehatan, informatika dan kesehatan. Nah, ini sangat dibutuhkan ternyata Bu Eja. Jadi kemarin kami dari Fakultas Kesehatan dengan tim kerjasama mengundang user untuk menyampaikan program-program studi apa yang ada di universitas dan fakultas. Nah, user menanggapi dengan sangat serius ketika kami menyampaikan ada program studi informatika kesehatan yang lulusannya nanti akan sangat ahli dalam menginformasikan, mengoperasionalkan data-data di bidang kesehatan. Jadi artinya kalau lulusan yang bersifat rekam saja itu hanya merekam Bu, memindahkan data dari layanan terus masuk ke komputer. Nah, sampai di situ selesai. Nah, tapi kalau lulusan informatika kesehatan, nah mereka nanti lulus bisa menganalisis data, menyajikan data, menginformasikan data sebagai bentuk untuk pengambilan keputusan dan kebijakan. Jadi itu mereka menyajikan data yang sudah mereka analisa. Jadi kalau terdapat data nih layanan kesehatan, berapa jumlah pasien yang dirawat, berapa lama hari rawatan, nah mereka bisa membuat data tersebut. Berapa obat yang dibutuhkan, berapa lama rawatan, bagaimana respon pasien, apa kebutuhan, itu mereka bikinkan bank-bank datanya, sehingga bank data tersebut nanti bisa dianalisa. Jadi tidak memasukkan data saja, tidak menyaring data saja dari kertas ke komputer, tetapi mereka menyiapkan bank-bank data, aplikasi-aplikasi untuk bisa disajikan data sehingga bisa menjadi pengambil keputusan, sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Nah, itu unggulan. Dan itu belum ada ternyata di rumah sakit. Dan jadi ini pengalaman saya, karena ini baru ya Bu, kami baru terlibat dengan dosennya dan mahasiswa dalam memberikan layanan di Posyandu ILP, integrasi layanan primer. Nah, Posyandu ILP ini Bu Eja, ini salah satu contoh baru nanti ya Bu Eja ya. Posyandu ILP ini mereka sudah punya data dalam bentuk kartu bantu dan dimasukkan ke dalam aplikasi yang dipunyai oleh Kemenkes. Tetapi belum bisa data itu mau diapakan. Nah, kami bersama tim dosen dan mahasiswa Infocase membuatkanlah bank data bahwa nanti pasien, nah akan muncul nanti data layanan, salah satu layanan di ILP itu adalah layanan bagi dewasa. Jadi dewasa nanti akan datang, kita ukur tekanan darah, kita ukur kadar gula, kemudian timbang berat badan, tinggi badan, lingkar perut, kemudian kolesterol dan asam urat, itu kita masukkan di data. Nah, kalau sekarang hanya berada di situ aja. Nah, dengan Infocase nanti akan disajikan berapa data yang hipertensi, preeklamsi, hipertensi, tidak hipertensi. Nah, dari hipertensi, diabetes juga berapa kadar gula darah pasien yang puasa, yang tidak puasa, yang sewaktu, GDP, GDS. Nah, kemudian disajikan datanya sehingga nanti kita akan kirim laporan ke pimpinan, ke pihak terkait, wali nagari, kader, bidan desa, dan puskesmas, warga Bapak yang mengalami diabetes sekian, itu sudah ada datanya. Ini namanya. Ya, ini namanya. Kemudian warga Bapak yang mengalami hipertensi sekian. Nah, kami juga akan merancang bersama teman-teman dari Infocase, nasihat apa nih? Kalau hipertensi, apa dietnya, apa anjuran, akan kita kirim via WA, via WhatsApp dan via SMS. Jadi Bu Eza akan dapat notif nih, misal Bu Eza nanti terdiagnosa hipertensi, jangan sampai ya, nauzubillah ya, jangan sampai misalnya terdiagnosa hipertensi sudah dapat, nanti Bu Eza akan dapat notif, Bu Eza periksa tekanan darah Anda sekian waktu periksa, dan ini notif. Lakukan olahraga, makanan yang dianjurkan seperti ini. Itu akan dikirim secara otomatis. Nah, yang menyiapkan sistem ini adalah lulusan
dari informatika kesehatan. Seperti itu. Dan ini sangat menarik bagi user-user atau stakeholder. Ya. Jadi mungkin selama ini kalau kita berpikir informatika kesehatan belajar komputer, tentang kesehatan kirain gitu ya Bu. Tidak sesimpel itu Bu Eza. Dan itu bermainnya kami kemarin dapat respon positif dari user, dari pihak puskesmas. Wah Bu Vita, kalau seperti ini luar biasa ini Bu, karena itu kan kerjaan bank biasanya. Dapat tagihan dari bank, baik saatnya bayar ini, dapat notifikasi dari bank. Nah itu kita notifikasikan. Nah itulah salah satu baru. Belum lagi kesehatan ini kan sangat kompleks, besar, luas. Nah seperti itulah nanti peluang-peluang kerja dari teman-teman lulusan dari informatika kesehatan. Insya Allah nih kita dari Fakultas Kesehatan bekerja sama dengan timnya Humas UMCB, CDC-nya UMCB, tentu akan mensosialisasikan selalu unggulan-unggulan dari program studi kita ini. Jadi jangan ragu dulu untuk mendaftar di informatika kesehatan. Berarti kalau kita ulik sedikit, informatika kesehatan itu tidak hanya fokus ke IT. Tidak, iya. Tadi Ibu bilang ada manajemen data di sana, sampai analisa data, bahkan bisa sampai untuk membuat keputusan. Dan tentunya ini sangat berkontribusi di dunia kesehatan. Sangat berkontribusi di dunia kesehatan. Iya, betul sekali. Dan karena kita berada di bawah Fakultas Kesehatan, IPC-nya sangat dekat tuh dengan teman-teman keperawatan. Terjawab lagi IPC-nya fakultas. Makanya saya sebagai bidan dan dosen di kebidanan sangat klop nih dengan teman-teman Infokes. Sama lagi ya Bu, kalau sekarang kita berkaca di teknologi sangat luar biasa perkembangan sekarang. Bahkan ada teknologi artificial inteligensi, iya. Nah, sepertinya ini sangat membantu di bagian kesehatan sangat sekali. Dan itu kerjanya dari teman-teman Infokes ini. Infokes. Iya. Jadi kalau kita di Infokes ini nanti kita siapkan itu. Kita bisa sampaikan ke pimpinan. Ini kita sudah punya data ini bisa kita buatkan jadi seperti ini, seperti sini. Kita coding semuanya untuk mengambil keputusan. Itu memang luar biasa juga Bu Eja. Iya. Luar biasa Bu. Sampai sekarang aja belum terpikir. Mau nyambung lagi punya ke sana? Boleh kan Bu? Siap. Mau diterima ya Bu. Oke, sangat diterima kalau seperti Bu Eza. Aduh, Masya Allah ya. Jadi mulai ada gambaran nih Bu. Sepertinya banyak teman-teman atau bahkan masyarakat kita yang belum paham mengenai informatika kesehatan. Iya, betul. Ini kan tahunya hanya informatika, berarti bidang komputer, pengolahan data. Nah ini khusus di kesehatan profesionalnya di informatika kesehatan. Iya, betul ya. Sekali. Luar biasa. Dan daya serapnya tadi Ibu sudah ulik sedikit, misalnya di rumah sakit. Iya, di rumah sakit, instansi pemerintahan. Dinas kesehatan, puskesmas, ya dinas-dinas kesehatan itu sangat penting. Klinik, pastinya klinik tentu butuh manajemen data juga Ibu. Berapa banyak klinik Pratama, ini semua pasti perlu pengolahan data. Karena data kalau disimpan saja nggak ada gunanya Bu Eja. Iya, data harus dimaknai. Ini apa maksudnya? Aduh, iya. Kerja dari teman-teman Infokes dan ini terbukti jalannya IPC tadi. Ya. Profesional collaboration tadi. Tidak hanya bagian medis, tapi bagian komputer yang bisa dilibatkan langsung untuk kemajuan dari dunia medis. Dunia medis mencapai unggulannya Fakultas Kesehatan Universitas dan Sains Universitas Mercu Bakti Jaya keren. Kami pakai simbol keren. Ulang lagi Bu. Fakultas Kesehatan dan Sains Universitas Mercu Bakti Jaya keren. Luar biasa. Ini berarti termasuk salah satu kata unggulan nih dari FKS kita dapat ya teman-teman. Keren gitu ya. Aduh, luar biasa. Kalau kemarin FSB berdampak, di FKS berarti kita keren. Iya, seperti itu. Luar biasa sekali Bu. Sepertinya kita sudah berada di penghujung podcast kita juga. Iya, terima kasih Bu Eza. Luar biasa sekali informasi yang Ibu berikan hari ini dan benar-benar membuka wawasan baru tentunya bagi teman-teman adik-adik yang tentunya baru lulus SMA dan bingung mau masuk kemana ya, yang selama ini mungkin profesi yang mereka tahu di bagian kesehatan khususnya itu hanya dokter, bidan, perawat. Nah ternyata di kita sendiri satu-satunya bahkan ada yang di tempat kita ada terapi bicara, ada informatika kesehatan. Aduh luar biasa sekali
sekali ya Bu. Nah, mungkin boleh Ibu berikan sedikit informasi ya atau mungkin motivasi untuk adik-adik kita calon mahasiswa baru, kenapa sih harus memilih FKS Universitas? Oke, ya bagi UMCB Lover, terima kasih sudah menyaksikan podcast kita ini. Mudah-mudahan mendapatkan informasi. Ayo bergabung dengan FKS, kami siap membawa saudara menuju tenaga kesehatan yang profesional. Salam keren dari FKS. Aduh, luar biasa, Masya Allah sekali nih hari ini teman-teman ya. Mudah-mudahan makin tercerahkan ya. Dapat informasi yang sangat-sangat luar biasa dari Fakultas Kesehatan dan Sains, tentunya dari Universitas Mercu Bakti Jaya. Assalamualaikum. Belum lagi, Bu. Ada itu harapan jangka panjang. Oh iya. Ini nggak, Bu, ada harapan jangka panjang dari Fakultas Kesehatan dan Sains sendiri untuk nanti melahirkan tenaga-tenaga profesional di bidangnya. Ya, tentunya harapan kami pertama semua lulusan dari Universitas Mercu Bakti Jaya khususnya FKS ini mempunyai dampak sesuai dengan Kemendikbudristek kita ini bahwa kita berdampak bagi pembangunan bangsa. Jadi kita berharap nanti lulusan-lulusan dari FKS ini betul-betul mempunyai kontribusi bagi kesehatan masyarakat Indonesia khususnya. Dan kita berharap halo semua alumni UMCB tetap jaga nama baik alma mater, sehat-sehat di sana, dan insya Allah kami siap melanjutkan harapan dan cita-cita kita bersama. Itu saja barangkali Bu Eja dari kami. Ya. Masya Allah, terima kasih sekali lagi kita ucapkan ya Bu kepada narasumber hebat kita hari ini yaitu Ibu Nur kita ya. Ya, terima kasih. Dari Fakultas Kesehatan dan Sains. Nah, untuk teman-teman ya MCB Lovers, jangan lupa tetap ikuti terus perkembangan dari podcast Universitas Mercu Bakti Jaya melalui kanal YouTube Universitas Mercu Bakti Jaya. Jangan lupa like ya Bu, share, comment, share, dan tentunya subscribe dan tekan tombol notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi menarik dari Universitas Mercu Bakti Jaya. Universitas Mercu Bakti Jaya, 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 jaya. Oke, assalamualaikum.